6 istilah penting ketika kita belajar barisan dan deret tak hingga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Intan Permatasari dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang 6 istilah penting yang kita ketemui ketika kita belajar barisan dan deret tak hingga. Barisan, apa sih itu barisan? Barisan itu adalah susunan bilangan real yang teratur. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai pola bilangan. Misalkan pola bilangan genap dimulai dari angka, misalkan angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah susunan bilangan real yang polanya itu teratur, ditambah 2, sampai seterusnya. Berarti ini bisa kita sebut dengan barisan. Istilah yang kedua yaitu deret. Apa sih itu deret? Nah, jika tadi barisan itu adalah susunan bilangan-bilangan yang teratur, yang polanya teratur, maka deret ini adalah jumlah dari susunan bilangan yang teratur tadi. Secara sederhananya begini, deret ini adalah versi jumlah dari barisan tadi. Misalkan tadi kita udah tulis tentang pola bilangan genap atau barisan bilangan genap. Nah, coba kita bikin deret bilangan genap, berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh deret dari bilangan genap. Yaitu barisan tak terhingga. Nah, misalkan begini. Barisan bilangan genap yang dimulai dari angka 2 sampai angka 10. Berarti ini adalah barisan yang memiliki batas. Nah, untuk barisan tak terhingga ini adalah barisan yang tidak memiliki batas. Misalkan seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10 sampai seterusnya, sampai ke miliaran sampai seterusnya. Itu adalah contoh barisan tak terhingga. Nah, lambang dari barisan tak terhingga ini bisa dibuat seperti ini. Kurawal, AN, atau bisa juga nanti BN, CN, dan seterusnya. Nah, pada barisan tak terhingga ini tidak memiliki batas di akhir, namun bisa saja nanti barisannya itu dimulai dari angka 0 sampai tak hingga. Maka dapat juga kita lambangkan dengan, misalkan ini adalah barisan AN, maka dimulai dari angka 0 dan batasnya sampai tak hingga. Nah, atau misalkan barisan BN ini dimulai dari B8, B9, B10 sampai seterusnya, maka dapat kita lambangkan dengan dimulai dari 8 sampai tak terhingga. Jika tadi barisan itu adalah susunan angka yang tidak memiliki ujung atau tidak memiliki batas di akhir, maka hampir sama dengan deret tak hingga ini. Deret tadi adalah penjumlahan, maka deret tak hingga adalah penjumlahan suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Atau dalam kata lain, yaitu jumlah yang tak terhingga. Deret tak hingga ini biasanya kita lambangkan dengan Sn. S itu untuk jumlah, N itu untuk jumlah sukunya. Karena tadi deret tak hingga ini adalah jumlah sukunya sampai tak hingga, maka nanti N-nya ini juga dapat sampai tak hingga. Selanjutnya yaitu konvergensi dan divergensi. Nah, dua kata ini memiliki arti yang berlawanan. Untuk konvergensi ini atau konvergen, itu artinya adalah memusat atau tidak menyebar. Nah, jika konvergen itu memusat atau tidak menyebar, maka divergen ini adalah menyebar.
barisan disebut konvergen atau divergen. Nah, suatu barisan disebut konvergen jika nilai limitnya ada. Nah, disebut divergen kebalikannya berarti jika nilai limitnya tidak ada. Gimana tuh maksudnya? Misalkan suatu barisan dengan rumus eksplisitnya yaitu AN sama dengan 3N kuadrat per 7N kuadrat ditambah 1. Misalkan ini adalah suatu rumus eksplisit suatu barisan. Nah, dapat kita cek dengan memasukkan ke limit. Limit N menuju tak hingga 3N kuadrat per 7N kuadrat ditambah 1 sama dengan. Nah, kita dapat melakukan suatu trik dengan melihat pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang. Pangkat penyebut tertinggi adalah N kuadrat. Berarti nilai dari limitnya ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Di penyebut 3, di pembilang 7. Berarti nilai limitnya itu adalah 3/7. Nah, 3/7 ini adalah ada. Maka barisan ini disebut barisan yang konvergen. Nah, selanjutnya misalkan barisan BN dengan rumus eksplisitnya yaitu 3N kuadrat per 7N. Kita masukkan ke limit N menuju tak hingga 3N kuadrat per 7N. Nah, kita lakukan trik tadi. Pangkat terbesarnya itu N kuadrat, berarti kita lihat koefisien pada pembilang yaitu 3. Nah, pada penyebut tidak ada, maka kita tuliskan 0. 3/0 itu adalah tak hingga, maka ini tidak ada. Sehingga barisan BN ini adalah barisan yang divergen. Satu deret disebut konvergen jika nilai limit N menuju tak hingganya itu sama dengan 0. Nah, disebut dengan divergen jika limit N menuju tak hingga AN-nya itu adalah tidak sama dengan 0 atau tidak ada. Misalkan seperti ini. Dan itu kan jumlah, berarti dapat kita simpulkan dengan sigma. Sigma N sama dengan 1 sampai 3, yaitu M pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N. Kita cari nilai limitnya. Limit N menuju tak hingga N pangkat 3 per 3, N pangkat 3 ditambah 2, N pangkat 1. Nah, pangkat tertinggi ada 3, koefisien dari N pangkat 3 yaitu 1. Di sini yaitu 3, maka limitnya yaitu sepertiga. Sepertiga ini adalah bukan 0, berarti deret ini termasuk deret yang divergen. Contoh satu lagi. 3N per 3N kuadrat ditambah 1. Kita masukkan limit N menuju tak hingga 3N per 3N kuadrat ditambah 1, yaitu di sini yaitu 0 per 3 sama dengan 0. Nah, nilai limit N menuju tak hingganya yaitu 0, maka konvergen. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.